Shalom, bagaimana kabarnya anak-anak pada hari ini? Wah, Bapak berharap kita tetap sehat dan tetap semangat untuk terus belajar tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, anak-anak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak yang pimpin kita berdoa ya. Nah, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, hati kami sangat bersyukur pada hari ini kami diberikan kesehatan untuk dapat belajar kembali tentang Tuhan dan firman-Mu yang sungguh heran. Kami mau belajar lebih dalam lagi, kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan kepintaran biar kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang apa? Wah, ini dia untuk kelas 7 tentang tanggung jawab memelihara alam. Karena pelajaran sebelumnya kita belajar tentang bagaimana Allah memelihara seluruh ciptaannya. Ya kan? Allah memelihara seluruh ciptaannya dengan menugaskan rekan sekerjanya yaitu manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, sekarang kita diberikan tanggung jawab dari Tuhan, ya. Kita diberi tanggung jawab dari Tuhan untuk memelihara alam. Nah, tujuan kita pelajaran hari ini adalah anak-anak sebagai peserta didik mengetahui maksud menaklukkan bumi menurut kitab Kejadian pasal yang pertama. Nah, yang kedua adalah anak-anak peserta didik memahami cara memelihara alam yang benar. Oke, itu tujuan pelajaran kita hari ini. Nah, mari kita masuk tentang maksud menaklukkan bumi di dalam Kejadian pasal yang pertama. Nah, kita baca dulu ya ayat mas kita di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kejadian pasal pertama ayat ke-28. Nah, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kata taklukkanlah itu memiliki sebuah arti anak-anak. Oke, kita sudah sampai ayat mas dulu ya. Kita harus dikatakan beranak cucu dan bertambah banyak dan menaklukkan segala binatang yang ada di bumi dan semua alam semesta. Nah, apa itu kata kerja dari menaklukkan? Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata kahash. Nah, apa itu? Kahash yang memiliki arti mendundukkan dengan paksa, membawa dalam perbudakan. Jadi kata menaklukkan di situ memiliki arti menundukkan dengan paksa. Ya, jadi ketika alam semesta ini harus kita tundukkan, harus bisa kita taklukkan. Nah, apa maksudnya? Arti dari kata taklukkan yaitu sepintas bahasanya menunjukkan manusia berhak memanfaatkan alam sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, Allah memberikan kekuasaan bagi manusia sebagai wakil Allah untuk memelihara serta melindungi alam. Nah, ingat itu tanggung jawabnya manusia. Sekalipun dikasih kebebasan, tapi harus memelihara serta melindungi alam, bukan untuk dirusak. Nah, kekuasaan bukan untuk mengeksploitasi alam karena keserakahannya, melainkan sebagai pengelola yang bertanggung jawab agar mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh ciptaannya. Seluruh ciptaan ini siapa? Baik itu manusia, baik itu
binatang, baik itu tumbuh-tumbuhan, bahkan bumi, ya, bahkan segala yang Tuhan ciptakan, supaya kita memiliki sebuah tanggung jawab. Nah, kata memelihara dalam bahasa Ibrani menggunakan kata syamar. Apa? Syamar berarti menjaga dan mengawasi. Berarti manusia punya tugas yang terikat untuk melayani dan memelihara bumi anak-anak yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Selanjutnya, bagaimana nih sekarang cara kita untuk memelihara alam? Nah, yang pertama adalah reboisasi. Nah, anak-anak pasti sering dengar kata ini ya. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang sudah gundul dan tandus. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat sebuah hutan yang gundul, tandus, akhirnya menjadi sangat kering. Nah, ketika nanti musim hujan bisa sangat berbahaya. Hutan itu atau baik pegunungan bisa mengakibatkan banjir bandang karena tidak ada lagi hutan untuk menampung air. Akibatnya apa? Ya, terjadi longsor. Nah, itu dampak negatifnya, anak-anak. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan reboisasi, penanaman kembali hutan yang sudah gundul dan tandus. Nah, yang kedua adalah seperti ini anak-anak. Membuang sampah pada tempatnya. Wah, ini pasti kata-kata yang sering kita dengar. Tetapi tidak banyak orang mengetahui itu dan melaksanakannya dengan baik. Nah, kata membuang sampah itu pada tempatnya ya ada pada tempat sampah. Apalagi sekarang ya, tempat sampah terbagi-bagi. Nah, harus kita lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan. Karena apa, anak-anak? Sampah yang dibuang sembarangan itu bisa membuat banjir. Banjir dalam arti yang menutupi saluran air ya, menjadi mampet karena banyak sampah. Ketika air hujan turun, air hujannya tidak bisa mengalir terus ke sungai karena apa? Banyaknya sampah. Nah, jadi kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Nah, terkhusus hewan-hewan yang sangat langka, yang populasi atau jumlahnya sudah semakin sedikit. Kalau sampai itu punah anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, maka kita tidak akan bisa lagi melihat hewan-hewan yang sangat lucu-lucu itu ya. Nah, jadi kita harus memelihara dan melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Selanjutnya adalah mengurangi polusi. Nah, baik itu polusi udara, polusi suara, ya anak-anak pasti tahu itu. Polusi udara baik dari kendaraan ya. Kalau bisa kita dekat ya jalan kaki, nggak usah naik motor, jalan kaki sehat ya kan. Itu polusi udara. Kalau polusi suara gimana Pak? Ya baik itu berbicara jangan keras-keras, teriak-teriak, bicara dengan temannya yang dekat aja teriak-teriak, atau pasal setel musik kencang-kencang. Itu membuat suara bising ribut dan itu sangat berbahaya juga bagi binatang-binatang. Jadi kita mengurangi polusi. Nah, akhirnya anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita memelihara ciptaan Tuhan, sebab Tuhan akan memelihara kita melalui alam. Nah, maksudnya apa ini Pak? Ketika kita memelihara ciptaan Tuhan, baik itu tumbuhan, hewan, bahkan bumi ini, ya, maka itu akan membawa dampak baik juga kepada kita. Seperti tadi, kalau kita merusak alam, maka alam itu akan kembali marah. Istilahnya itu marah, ya. Bahkan alam itu bisa
juga merusak kita sebagai manusia karena keserakahan kita. Jadi melalui diri kita sendiri memulai untuk mempunyai suatu tanggung jawab memelihara ciptaan Tuhan. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini anak-anak. Bapak berharap anak-anak bisa mengerti bagaimana kita untuk memelihara alam dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Baik itu di rumah, di sekolah, itu sangat mudah ya anak-anak ya. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Bapak meminta anak-anak untuk tetap mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Nanti Bapak akan berikan, kerjakan dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Karena dari tugas itu nilai kalian akan kelihatan bagaimana kalian meresponi tugas dan pelajaran hari ini. Oke? Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan bagaimana Tuhan memelihara kami, memelihara seluruh ciptaan-Mu dalam hidup ini. Ajari kami juga sebagai manusia dan mitra kerja Tuhan untuk memiliki suatu tanggung jawab, memelihara, menjaga, dan merawat semuanya ini dengan baik, agar hidup kami juga pun memiliki kesejahteraan dan kebaikan, karena alam selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri pelajaran kami hari ini. Biarlah hikmat-Mu terus berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Tuhan memberkati kita dan tetap semangat jaga kesehatannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.